Seumur hidup saya mungkin 1000 kali lebih saya naik pesawat. Baru hari itu saya mengalami badai. Tiba-tiba jatuh. Udara kosong, jatuh pesawat itu. Mencekam sekali. Saya lihat keluar, ada orang pakai serban di luar itu. Malaikat maut saya pikir. Saya bacakan satu hadis lagi. Ma'iz, daripada Ma'iz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu su'ila ayyul a'mali afdal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, apakah amal-amal yang paling utama, yang paling hebat, paling utama? Qala, menjawab Nabi, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Wah, itu karena mengucap syahadat itu menghancurkan dosa kekafiran seumur hidup. Saya sering ceritakan, ada satu orang kafir 100 tahun, ateis, nggak percaya Tuhan, berzina, mabuk, mencuri, semua dia kerjakan, namanya nggak percaya Tuhan. Tiba-tiba setelah umur 100 tahun dia ketemu ulama, ngobrol-ngobrol, Bapak umur berapa? 100 tahun. Wah, kalau mati Bapak gimana? Ya mati aja. Bapak itu ada yang menciptakan, Pak. Bapak nggak jadi sendiri. Mulai bergetar jantungnya. Bapak itu diciptakan oleh yang menciptakan alam semesta, yang disebut Rabbul Alamin, penguasa dan pemelihara alam semesta. Mulai bergetar dia. Bagaimana kalau Bapak nanti mati menghadap yang menciptakan alam semesta ini, termasuk yang menciptakan Bapak itu? Apa kira-kira jawaban Bapak kalau ketemu dengan Allah itu? Wah, kalau begitu aku masuk Islam lah. Dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul dalam hadis Bukhari mengatakan, innal islama yahdimu makana qablahu. Adalah sesungguhnya Islam itu menghancur leburkan, mencuci bersih seluruh dosa-dosa orang yang sebelumnya mengucapkan kalimat itu. Jadi dia belum mengucapkan kalimat itu, seluruh dosa-dosanya itu dicuci bersih setelah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Hebatnya itu. Kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Maka hebat. Tapi tetap aja dia kalah dengan orang yang sempat beramal soleh. Seandainya dia habis mengucap, keluar dari masjid, ditabrak mobil, mati, wajib baginya masuk surga. Di zaman Nabi ada 2 orang sahabat masuk surga, masuk Islam. Yang satu masuk Islam terus mati. Yang satu masuk Islam, matinya setahun kemudian. Sahabat Nabi mimpi, kawannya mimpi, bahwa masuk surga duluan yang belakangan mati, baru yang duluan mati. Beliau datang sama Nabi, nanya, ya Rasul, aku mimpi si Fulan dan si Fulan itu kan sudah mati. Betul, masuk Islamnya kan bareng-bareng. Aku mimpi yang masuk surga yang belakangan mati. Yang setahun kemudian mati duluan masuk surga, baru yang di belakangnya itu nyusul yang masuk surga yang duluan mati setahun. Ya benar kata Nabi. Karena yang mati duluan gak sempat beramal soleh, mengucap mati. Sedangkan yang setahun kemudian sempat sholat setahun, puasa Ramadan sebulan, bayar zakat sekali, betul nggak? Zikir dan lain-lain. Tentu dia lebih masuk surga duluan daripada kawannya yang duluan masuk Islam, sama-sama yang duluan mati itu. Jadi iman ini memang hebat. Dan iman ini, orang yang beriman, dia akan menunjukkan perilaku yang ajaib, yang tidak terbayangkan dengan akal. Itu kekuatan iman itu. Sumayyah radhiyallahu anha, budak Abu Jahal, masuk Islam dengan suaminya Yasir radhiyallahu anhu dan anaknya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Itu dipukuli. Bapaknya Yasir itu disalib, pukuli, suruh murtad lagi, masuk agama Quraisy, nggak mau.
Akhirnya putus asa ini Abu Jahal, ditombak kemaluannya itu. Sumayyah itu kemaluannya ditombak sampai tembus ke mulutnya. Mati. Begitu jahatnya Abu Jahal ini. Itu suaminya lihat istrinya ditombak dari kemaluannya tembus ke mulut, itu istrinya lihat. Ammar bin Yasir juga lihat. Nah, kata Abu Jahal, ini binimu. Kamu mau ku bikin begini juga? Yasir diam saja. Ayo, katakan Tuhan adalah Lata dan Uzza. Dia nggak mau. Sampai dipukuli, disalib, akhirnya mati juga. Namun berubah tidak. Itulah keajaiban iman. Akhirnya Ammar bin Yasir diletakkan patung. Ayo bilang Tuhan adalah Lata dan Uzza. Kalau enggak kamu akan seperti bapak mamamu. Saat itulah Ammar bin Yasir menjerit. Sesungguhnya Lata dan Uzza adalah Tuhan. Rasulullah dengar. Dari rumahnya Arqam bin Abil Arqam, semua sedang di situ ngaji. Semua sahabat-sahabat, aduh kasihan Ammar bin Yasir. Dilepaskan Ammar bin Yasir. Ketemu sama Rasul. Saya telah murtad ya Rasul. Rasulullah bilang tidak. Mulutmu mengatakan begitu, tapi hatimu tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini dalil diambil sama orang Syiah. Boleh bohong. Takiyah katanya. Padahal ini menyelamatkan nyawa. Ammar bin Yasir tidak pernah murtad dari Islam. Ajaib. Orang beriman itu ajaib. Ada orang Islam, orang beriman, tersesat di laut 3 hari. Kapalnya pecah. Dia selamat karena berpegangan pada sebuah sekeping papan. Setelah 3 hari sampai ke pantai, diambil sama orang kampung. Kemudian dibawa ke rumah kepala desa. Kamu berapa lama udah di laut? 3 hari, ini hari yang keempat. Kasih minum teh manis, susu, disiapkan makanan. Udah 3 hari nggak makan. Ya makan, dikasih 1 piring nasi. Kemudian semangkok kari. Silakan makan. Dia tanya, ini kari apa? Ini kari anjing. Langsung orang itu bilang, saya tidak makan kari anjing, haram. Kamu sudah 3 hari nggak makan. Makan aja. Saya makan nasi aja pakai garam. Ajaib. Orang Islam itu ajaib. 3 hari nggak makan, ada kari kambing, kari anjing, dia lebih memilih makan nasi pakai garam. Ajaib. Makanya dibilang Nabi paling afdol ini amal. Beriman dan menjaga iman. Kalau iman gak ada, mana bisa dia menepiskan itu semua. Yang haram, yang halal sama saja sama dia. Yang haram aja susah dapatnya, apalagi yang halal kan ya udah. Tidak ada iman. Meskipun dia mengaku dia beragama Islam, agamanya, KTP-nya ditulis agamanya Islam. Tapi kalau dari perilakunya tidak bisa menepis sesuatu yang dilarang Allah, diragukan imannya. Mungkin terlalu lemah iman. Bukan tidak ada, bukan hilang, tapi terlalu lemah. Imannya kalah dengan nafsunya. Imannya tahu ini haram, tapi karena nafsunya besar, imannya kalah dengan nafsunya. Satu hari saya naik pesawat Buruk dari Jakarta ke Medan. Waktu itu masih ada Buruk, Simpati, Garuda, Merpati, Mandala. Waktu itu saya naik Buruk. Bersama saya beberapa atlet baru ada PON waktu itu. Saya naik pesawat, duduk di pinggir dekat jendela. Tiba-tiba sudah naik, ada satu perempuan naik. Duduknya di pinggir gang, jadi di tengah-tengah antara saya dengan perempuan itu nggak ada orang, kosong. Dia letakkan tas kecilnya di atas, terus dia duduk. Pakaiannya robek di paha, robek di dada, robek di ketek. Pokoknya kurang bahan lah.
Ini dahsyat perempuan ini. Cenut, udah robek-robek ketat lagi. Begitu dia lihat saya, dia berdiri. Dia buka lagi itu tempat barang itu, dia ambil kopernya, dia tarik satu selendang besar. Pasmina namanya. Terus dia tutupkan ke pahanya. Ketutupan lah, kalau enggak kan bahaya. Cuman sejengkal begitu. Berarti dia menghargai saya kan. Dia pakaian begini. Itu gunanya pakaian gini. Jangan bilang nggak ada gunanya. Ini pakaian Arab ini. Daster. Berangkatlah pesawat. Baru terbang kena badai. Seumur hidup saya mungkin 1000 kali lebih saya naik pesawat. Baru hari itu saya mengalami badai. Tiba-tiba jatuh. Udara kosong, jatuh pesawat itu. Tiba-tiba naik lagi. Kuduk. Luar biasa ini, saya pikir. Semua diam, mencekam. Perempuan sebelah saya itu, yang bajunya robek-robek itu, dibukanya tas kecil, diletakkannya tas kecil di antara saya dengan dia, dibukanya. Diambilnya buku kecil, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Al-Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Saya lihat gitu, kalah Ustadz dibikinnya. Ajaibnya iman itu. Orang maksiat begitu aja ketika kepepet pulang dia sama Allah SWT. Jadi itulah iman itu, jangan kita anggap remeh dengan iman. Kemarin kenapa dia pakai baju begitu? Nafsunya gede, kalah imannya itu. Dengan nafsunya dipakainya baju buka aurat. Tapi ketika hampir mati, menang imannya, kalah nafsunya. Yasin dibacanya. Udah nampak Polonia. Ini hujan deras-derasnya. Polonia udah nampak. Pesawat udah mau turun, udah nampak gereja Polonia itu sebelah kiri, udah nampak. Saya kan sebelah kiri lihat. Setiap saya mendarat saya lihat gereja itu. Tiba-tiba kan naik lagi. Naik lagi. Diumumkan tidak bisa mendarat di Polonia. Mendaratnya di Batam. Di Batam mendarat. Wah, di Batam terang, cerah. Kira-kira 2 jam berangkat lagi. Saya sholat zuhur. Saya bilang, ayo saudara-saudara kita sholat zuhur. Udah masuk waktu zuhur. Nggak ada yang sholat. Saya sendiri aja. Penumpang sepesawat begitu. Berangkat lagi. Begitu naik, badai lagi. Rupanya di bawah aja terang, di atas ngeri. Mulailah semua ketakutan lagi. Perempuan itu bilang sama saya, Pak Kiai, doalah Pak Kiai biar selamat. Nggak mau, saya bilang. Ya Allah, jatuhkan aja pesawat ini coba. Nangis dia, jangan begitu Pak Kiai. Tadi diajak sholat nggak mau. Sekarang udah kena badai, takut mati semua. Saya waktu itu berdoa, ya Allah, seandainya hari ini jatuh pesawat terbang ini mati, saya nggak minta selamat, saya nggak minta hidup, saya nggak minta tambah umur. Kalau memang takdir hari ini mati aja. Hanya satu permintaan hamba, ya Allah, matikan hamba dalam keadaan sedang dakwah, dicatat sebagai orang yang sedang berdakwah, mati husnul khotimah. Itu aja saya doa. Mencekam sekali. Saya lihat keluar, ada orang pakai serban di luar itu. Malaikat maut saya pikir. Sekali saya lihat lagi, bayangan saya. Akhirnya pesawat mendarat jam 6 sore. Ya, itu pesawat balik lagi ke Pekanbaru. Nggak jadi mendarat Polonia, Pekanbaru. Kemudian berangkat lagi sampai di Medan itu jam 6 sore. Berangkat dari Jakarta jam 6 pagi. Pesawat hari itu tidak ada yang mendarat. Garuda semua nggak mendarat. Ini yang nekat Buruk aja. Dia mendarat aja. Mendarat. Udah ada Brownwheel menjaga situ 8 atau 10 pemadam kebakaran itu sudah mendarat. Semua nangis, peluk-pelukan semua. Nangis. Untuk ini perempuan namanya ada kursi kosong nih. Kalau enggak takutnya saya pun peluknya juga.
Astagfirullah, gitu. Saya minta paling belakang turun, biar aja orang turun semua. Baru saya lihat pilotnya pun menangis. Memang mencekam hari itu. Tapi itulah ajaibnya iman. Sejauh-jauhnya orang beriman berbuat kejahatan, maksiat, nun jauh di sudut hatinya itu mengakui juga dia ada kekuatan yang maha kuasa di alam semesta ini, yaitu Allah. Oleh karena itu jangan kita menghina orang beriman. Sibabul muslim fusuk. Sibabun muslim fusuk. Menghina orang Islam itu dosa besar. Wa qitaluhu kufur. Membunuh orang Islam dosa paling besar. Kita usahakan naikkan imannya. Dia Islam tapi mabuk, dia Islam tapi jadi pelacur, dia Islam tapi jadi pencuri, dia Islam tapi menghina Allah dan Rasulnya. Naikkan imannya. Wa qul ja'al haqq. Katakan hai Nabi Muhammad sama umat semua, datangkan kebenaran. Wa zahaqal batil. Nanti kebatilannya akan dihancurkannya sendiri. Kita tidak tahu kejahatan kita. Yang tahu kejahatan kita hanya kita. Apa yang kita buat di rumah kita, tidak ada yang tahu. Bagaimana supaya berhenti? Iman kita harus naik. Datangkan kebenaran. Kita pergi umroh misalnya. 9 hari cuma zikir, baca Quran, masjid, zikir, baca Quran, doa, nangis, tobat. Itu iman kita naik, tidak terasa. Begitu pulang berubah. Ini koleksi film-film porno nih jahanam ini. Delete. Yang ngerekam dia, yang delete dia juga. Kok di delete ya? Saat itu imannya sedang naik. Paham? Nah, ini yang paling afdal, iman. Al-imanu billahi wahdah. Beriman kepada Allah, ini amal yang paling utama. Wahdah, esa Allah di hatinya. La syarika lahu, tidak ada syarikat, tidak ada tandingan. Siapa yang paling hebat? Allah. Sama siapa meminta? Sama Allah. Siapa yang menjaga kita? Allah. Apa-apa yang terjadi di dunia ini karena siapa? Karena Allah. Nggak ada yang lain. Itu yang paling afdal. Jangan campur-campur Islam, tapi manggil Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul sudah saya perintahkan untuk menempel. Mana ada orang Islam manggil-manggil Nyai Roro Kidul supaya aman. Ya, TNI Polri 30.000 kurang aman. Harus manggilnya Roro Kidul, Nyi Brorong, Toyol, babi ngepet, segala macam. Jangan kamu syarikatkan Allah. Ini udah menghina, ini budaya nasional. Ini saya cerita agama Islam. Kau nggak senang nggak apa-apa bagi saya, betul? Kau nggak senang nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan kami. Ini saya sedang ceritakan hadis Nabi. Saya sedang ceritakan keimanan Islam. Kalau kamu nggak percaya, lakum dinukum. Bukan kami menghina, kami tidak mau Allah itu disanding-sandingkan dengan siapapun. Betul? Wahdahu la syarika. Allah itu Maha Esa, nggak ada sekutunya. Ini sekarang ini payah dengan alasan kebudayaan. Agama dirusak, tauhid dikotori. Padahal menjaga tauhid murni 100% dijamin pada Undang-Undang Dasar 1945. Jangan tersinggung ente. Ini keyakinan saya. Ya silakan. Tapi saya nggak mau keyakinanmu itu kau aku-akukan sebagai ajaran Islam. Islam nggak mengenal itu. Paham? Summal jihad. Kemudian jihad. Ini menyampaikan ini pun jihad ini. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Walau orang musyrik, orang munafik gak senang, gak ada urusan. Betul? Gak ada urusan.
Kita nggak boleh begitu. Kita harus adem. Kita harus rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu menebarkan rahmat, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu wa kana bil mu'minina rahima. Rahmat Allah itu hanya untuk orang beriman. Jangan dengan alasan menebarkan rahmat, maksiat ditoleransi. Summa hajjatun barrah. Kemudian melakukan haji yang mabrur. Nah, jadi haji mabrur ini termasuk jihad. Kalau dalam hadis lain nomor 4. Nomor 1, sholat pada waktunya. Nomor 2, berbakti pada ibu bapak. Ketiga, jihad fisabilillah. Nomor 4, hajjun mabrur. Hajjun mabrur ini kenapa masuk dia? Karena perempuan sulit untuk mengadakan jihad. Jihadnya perempuan adalah keluar dari rumahnya dengan susah payah untuk menjalankan ibadah haji. Jadi haji bagi wanita itu jihad. Saya terasa sekali kalau bawa perempuan. Saya kemarin 2017 bawa istri, diundang Raja Saudi ya. Ada seorang kaya namanya Syekh Khalid. Istri saya itu mau operasi kaki, ada mata ikan, terus ada kapalan gitu di jempolnya. Saya bawa ke dokter, kata dokter, bisa nggak kira-kira ini baik dalam 2 minggu? Insya Allah bisa, kata dokter. Dioperasi, rupanya sebulan belum sembuh, nggak bisa jalan dia. Kalau mau naik haji, kata istri saya, udahlah bang, batalkan aja lah naik haji, saya nggak usah, bang aja. Nggak bisa, yang minta naik haji kamu. Tahun 99 dia naik haji sekali, tahun 2017 sekali lagi. Saya udah 9 kali naik haji. Ini saya mau naik haji ini karena diundang, karena kamu minta. Singkat cerita, saya beli kursi roda, saya dorong istri saya. Tidak boleh siapapun mendorong kecuali saya sampai pulang. 21 hari saya urusin. Memang susah kalau perempuan, memang jihad lah. Dia mau ke kamar mandi dia susah. Dia mau kemana-mana harus dikawani. Dia bilang sampai nangis dia. Bang, saya bikin susah. Enggak, kamu mengurus saya 25 tahun. Saya mengurus kamu 21 hari. Belum pantaran, belum berimbang. Kalau saya ngurus kamu 25 tahun baru sama, seri. Ini belum, saya cuma 21 hari. Dan memang baru kita bisa paham bahwa haji bagi perempuan itu sangat payah. Dia mau pergi harus dikawani, nggak bisa sendiri. Nah itulah gunanya kita suaminya, jangan malas-malas pula kita. Mas, saya ke masjid, kamu aja ya. Saya capek. Pergilah istrinya ke masjid sendirian. Kita berdosa sebagai suami. Kok kita biarkan istri kita pergi sendirian? Apalagi orang Arab, lihat perempuan Indonesia, wah, Siti Rahmah, bagus. Dipegangnya bini kita itu, bagus. Kalau aku tekek kata kepalanya itu biniku digitukan. Mana bisa begitu? Tapi begitu. Maka dimasukkan oleh Rasulullah hajjah barrah, haji yang mabrur, sebagai jihad yang nomor 4, terkhusus untuk perempuan. Kita kira, saya tanya, naik haji itu payah apa enggak? Berat apa enggak? Berat. Jamroh itu 7 km. Itu kalau di depan pintu terowongan. Saya diletakkan di pintu terowongan itu. Jamroh 7 km jalan kaki. Ampun. Kan main-main, walaupun di dalam terowongan itu ada AC, ada macam-macam, tidak panas, tapi jalan kaki 7 kilo. Jadi itu memang jihad haji mabrur. Termasuk umroh. Karena umroh itu juga wajib sekali seumur hidup bagi orang yang ada kemampuan. Haji wajib sekali seumur hidup, umroh juga wajib sekali seumur hidup. Karena perintahnya pakai waw atof. Wa atimmul hajja wa al-umrata lillah. Wanya uzkur, ibtida, ingat olehmu. Ya. Maka oleh karena itu sempurnakanlah haji dan sempurnakanlah umroh karena Allah. Nah, jadi itu berarti haji wajib hukumnya fardu, umroh juga hukumnya
Wajib sama itu. Itu. Terus tafdalu sa'iral amali kana bainal matla'i syamsi ila maghribiha. Itu semua amal ma'ruf. Jarak antara satu amal ma'ruf dengan amal yang lain sejauh terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Masya Allah. Jadi amal yang disebut Nabi ini dibanding dengan amal yang lain itu sejauh terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Berapa jauh itu? Ada duit sedekah dibanding dengan ngasih minum ibu, itu jaraknya sejauh matahari terbit dan tenggelam. Sholat pada waktunya berjemaah ke masjid dibandingkan dengan zikir, jaraknya seperti matahari terbit dari barat sampai ke timur. Lebih afdol sholat pada waktunya, lebih afdol urus ibu bapak, lebih afdol jihad membela agama daripada kita zikir. Zikir sehari semalam gak berhenti-berhenti. Kalah dengan satu kalimat yang benar yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Kalah zikir seharian itu. Zikir seharian gak ada resiko. Gak ada resiko. Tapi kalau Pak Gubernur, Bapak jangan kasih izin itu tempat-tempat pelacuran, tempat mabuk-mabuk itu diharamkan Allah, dan negara menjamin tiap-tiap umat beragama menjalankan agamanya. Tidak ada satu agama pun dari 6 agama yang resmi yang membolehkan pelacuran. Maka saya minta Pak Gubernur jangan keluarkan izin untuk tempat itu. Itu kan berat ngomong begitu. Datang gubernur, diam dia. Dia tanya, itu siapa? Itu dosen. Di mana? Di teleponnya rektor ya. Itu dosen. Iya, kurang ajar. Pindahkan ke Papua. Resikonya begitu. Jangan dibilang gak ada resiko. Wong cuman bikin tweet aja. Jangan cemen. Copot kolonel. Padahal gak sebut nama. Copot pangkat jabatan. Kalaupun dibawa ke pengadilan, saya jamin gak bisa diadili. Karena dia gak sebut nama, betul gak? Siapa yang masuk kabinet? Jangan cemen Pak. Siapa? Bapak di sini. Suami saya kan? Ayo. Oh bukan tuh, maksudnya siapa? Kok lebih tahu kamu dari saya? Gak bisa. Hukum ini baru bisa dijatuhkan vonis jika hukum itu tidak abstrak, tapi konkret. Kalau abstrak nggak bisa. Yang kedua harus ada bukti dan ada sanksi. Itu makanya ketika KPU dituduh curang, bukti-bukti medsos banyak, tidak bisa diambil sebagai bukti medsos. Tapi bisa dipenjara gara-gara medsos. Pelintat-pelintut. Itu yang kita nggak suka. Menyampaikan kebenaran itu hak kita apa enggak? Hak kita. Apakah itu menghasut? Enggak lah, masa menghasut. Kita menyarankan supaya negeri ini tambah baik kok. Betul? Nah, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Jilid keempat nomor 342 dari kitab Muntakhab Hadis.